Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari eh, topik yang saya bawakan, optimalisasi peran industri manufaktur di Wonogiri. Nah, ini saya mengangkat tema dari kabupaten saya, yaitu Kabupaten Wonogiri. Nah, sebelum lanjut ke presentasi selanjutnya, kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, maka sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan Sururi dengan NIM D600230235 dari program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya kita akan langsung untuk ke topik yang kita bahas. Optimalisasi peran industri manufaktur di Wonogiri. Nah, ini presentasi ini karena saya bahas untuk memudahkan akses pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Nah, sebelum itu pastikan ada latar belakang yang mestinya kenapa saya mengangkat tema ini. Nah, sebelumnya kita lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang dari tema yang saya bawakan ini adalah teknik industri itu mencakup dari desain, perbaikan, dan pemasangan sistem yang melibatkan manusia, bahan informasi, peralatan, dan energi. Sektor industri merupakan penggerak perekonomian karena memberikan kesempatan kerja dan nilai tambah. Kemudian manufaktur juga mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dan produk yang dapat dipasarkan. Industri manufaktur berperan penting dalam memudahkan akses pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah latar belakang ini pasti kalian semua bertanya-tanya, apa sih rumusan masalahnya? Oh, kenapa sih kok masalah ini diangkat? Nah, selanjutnya kita akan bahas ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama, bagaimana sih peran industri manufaktur dalam menciptakan peluang pekerjaan yang mudah diakses masyarakat? Yang kedua, bagaimana kontribusi diwujudkan industri manufaktur untuk kesejahteraan masyarakat? Dan bagaimana industri manufaktur dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari tema ini diangkat. Nah, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana industri manufaktur dapat menjadi motor penggerak penciptaan pekerjaan yang mudah bagi berbagai segmen masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui kontribusi industri manufaktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana industri manufaktur dapat berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, langsung saja ke inti dari tema yang saya bahas ini. Nah, untuk mengatasi dari solusi permasalahan ini atau solusi dari eh, kasus ini, mungkin kita bisa meningkatkan pelatihan keterampilan, yaitu dengan mengimplementasikan program keterampilan sesuai kebutuhan industri manufaktur, memfokuskan pada keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Selanjutnya, eh, kerjasama industri pendidikan. Kita juga bisa membangun kemitraan antara industri manufaktur dengan lembaga pendidikan, memastikan kurikulum pendidikan mencerminkan kebutuhan industri dan menyediakan magang atau pelatihan praktis. Nah, selanjutnya ada juga kemajuan teknologi dan inovasi. Apa sih maksud dari kemajuan teknologi dan inovasi ini? Yaitu mendorong adopsi teknologi terkini dalam proses manufaktur untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mendorong di sektor manufaktur. Nah, selanjutnya di sini juga ada solusi permasalahan lanjutan. Eh, yang pertama, pemberdayaan UKM. Kenapa sih harus ada pemberdayaan UKM? Pemberdayaan UKM ini dalam industri manufaktur untuk meningkatkan daya saing mereka, menyediakan akses sumber daya dan peluang pasar yang lebih besar. Kemudian kita juga harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja,
memastikan adanya standar kerja yang layak dan aman, memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan dan program kesejahteraan. Nah, yang terakhir nih, pengembangan infrastruktur. Kita juga tidak lupa dengan selalu mengembangkan infrastruktur yang ada, meningkatkan infrastruktur yang mendukung industri manufaktur, seperti jaringan transportasi dan teknologi informasi. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kawasan industri dapat menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan industri. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang langkah-langkah implementasi dari solusi permasalahan tadi. Nah, untuk melanjutkan ke langkah-langkah implementasi ini, kita yang pertama harus meningkatkan keahlian tenaga kerja. Nah, mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan keahlian untuk memastikan bahwa tenaga kerja itu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur modern. Nah, yang kedua itu kita juga tidak lupa untuk mengadopsi teknologi industri 4.0, yaitu mendorong adopsi teknologi canggih seperti IoT, kecerdasan buatan, dan otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas efisiensi dalam proses manufaktur. Nah, ketiga, kita harus juga membangun kemitraan industri dan pendidikan, membangun kemitraan antara industri manufaktur dan lembaga pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan di sektor manufaktur. Nah, selanjutnya langkah-langkah implementasi selanjutnya yaitu inovasi dalam rantai pasok. Apa sih maksud dari inovasi dalam rantai pasok ini? Nah, maksudnya meningkatkan inovasi dalam rantai pasok dengan mendorong kolaborasi antara perusahaan manufaktur, pemasok, dan distributor untuk memastikan kelancaran aliran bahan baku dan produk jadi. Nah, kedua, juga ada program magang dan kerjasama dengan industri pemerintah. Mengimplementasikan program magang yang kuat dan kerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan peluang pekerjaan bagi lulusan serta memfasilitasi transfer pengetahuan antara sektor publik dan swasta. Nah, dan yang terakhir seperti solusi tadi, ya implementasi ini seperti tidak kurang lebih samalah dengan solusi permasalahan tadi. Di sini juga terdapat pemberdayaan UKM. Nah, pemberdayaan UKM ini sangat penting sekali karena dengan menyediakan akses ke teknologi manufaktur, pelatihan, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Nah, selanjutnya, nah, di sini adalah program dari keberlanjutan dari tema yang saya angkat tadi. Nah, dari tema yang saya angkat tadi ada beberapa program berkelanjut yang nantinya bisa diterapkan. Nah, yang pertama itu training of skill atau TOS. Apa sih training of skill atau TOS ini? Nah, program TOS dirancang untuk memberikan pelatihan yang ditargetkan kepada para pencari kerja untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh untuk memenuhi persyaratan spesifik posisi pekerjaan mereka. Nah, kemudian yang terakhir itu ada juga penyaluran kerja. Nah, penyaluran kerja ini, pencari kerja akan dilatih keterampilannya hingga mengetahui keterampilan yang dimilikinya, kemudian nanti akan disalurkan ke lowongan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan mereka masing-masing. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di kesimpulan ya teman-teman. Nah, apa sih kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan ini? Nah, kesimpulannya adalah industri manufaktur di Kabupaten Wonogiri memiliki peran krusial dalam membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membuka akses pekerjaan yang mudah dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Industri manufaktur secara positif memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial di Kabupaten Wonogiri, memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Nah, sudah selesai nih untuk presentasi yang saya bawakan. Pak teman-teman bagaimana? Apa juga sudah cukup paham dengan materi yang saya bawakan? Saya harap teman-teman paham dengan presentasi yang saya bawakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.